Kidung kasih tanah Bali bersama aku. Ayah memperkaos anaknya. Masa yang perkas? Memperkosa. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iggy Derivani Prasetya dengan NIM 21110210002. Perkenalkan, nama saya Komangtia Wahyuni dengan NIM 21110210005. Perkenalkan, nama saya Kademinta Septiani dengan NIM 21110021007. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Putu Preti Meliani dengan NIM 211021003. Perkenalkan, nama saya Komang Putri dengan NIM 211021001. Perkenalkan, nama saya Kadetina Meliani, NIM 21110211006. Perkenalkan, nama saya Putu Ibu Denata dengan NIM 211101004. Baik, dalam video kali ini kami akan membahas tentang ulasan film pendek yang berjudul Karma. Saya ingin bertanya kepada kalian semua, bagaimana sih perasaan kalian ketika menonton film Karma tersebut? Filmnya tuh sedih banget tau. Ya, gak nyangka seorang ayah memperkaos anaknya. Masa yang perkas? Memperkosa. Membuka kaos, tindakan asusila. Tindakan yang Kok bisa sih seorang ayah berlaku keji seperti itu terhadap anaknya? Ya kan karena pengaruh alkohol. Ya, Dia nggak sadar. anaknya juga cantik ya. Soalnya kan waktu itu ayahnya lagi mabuk kan ya. Iya. terus sayangnya juga nganggep tuh bahwa itu tuh bukan anaknya, tapi itu Penjual tua yang Tua. cantik. Jadi ayahnya tuh kayak setengah sadar gitu kan ya. Iya. Jadi karena di pengaruh alkohol tuh ayah yang memperkosa anaknya gitu. Iya. Terus kan anaknya diperkosa. Habis itu bagaimana keadaan psikologis anaknya setelah diperkosa itu, apakah pastinya gitu? depresi berat, Down sekali. nggak mau cerita, nggak tahu mau cerita kemana. Kalau mau cerita sama orang tuanya, yang ibunya juga dia malu karena bapaknya yang memperkosa dia. Pastinya sih pas kejadian itu bapaknya ngancap jangan cerita ke siapapun termasuk ibunya. Jadinya dia kan diam aja, mau ngomong ke siapa juga diam. Iya. Terus ketika diperkosa itu apakah anaknya mengalami kehamilan tuh? Apakah jadi? Iya. Setelah 3 bulan ya, Baru diketahui. 3 bulan diketahui hamil. Ketahuan hamil. Ketahuan hamil oleh orang tuanya, kemudian yang akhirnya menyebar juga Ke warga di desa. Sampai menyebar keluarga tuh? Ya, Jadi bahan perbincangan. dan dia mau diusir ya, Iya. usir dari desanya. jadi trending topik lah. Ya. Terus gimana ayahnya nggak mau mengakui gitu bahwa dia yang menghamili anaknya? Dia malah menuduh anaknya Bersama pacarnya. Iya. Terus dengan Pura-pura nggak tahu. Iya. Padahal anaknya nggak pernah pacaran. Iya. nggak pernah keluar rumah. Introvert lah. Iya. Anaknya introvert. Iya. Setelah apa namanya, kan ada tudingan-tudingan dari desa itu, apakah siapa namanya? Lusandan. Apakah Lusandan itu keluar desa atau bagaimana itu ceritanya? Masih Gini. Kan Lusara tuh kan dari tahun hamil ya. Masa warga-warga desanya tuh yang bapak-bapak tuh malah ikut memperkosa Lusanda. Nah, itu Perkosa itu Iya. bapak-bapak. Iya. Itu udah bapak-bapak perkumpulan keluarga. Anggapan itu teman-teman bapaknya, Bapaknya. teman-teman bapaknya. Dia udah tahu kalau bapaknya yang Lusanda tuh yang memperkosa, jadinya dia
ikut-ikutan gitu, kayak memanfaatkan keadaan yang ada. Situasi. Mungkin karena mereka tuh nganggap lo sana ini kan udah kotor, udah nggak suci. Makanya jadi terus Sebentar dulu, tadi kan Tina bilang mereka berarti yang merkosa tuh gak cuma satu orang ya? Iya, banyak. Sampai 4 orang biasa itu terlibat semua. Banyak orang. Kasihan sekali loh. menyedihkan. Ya, sebagai perempuan kan kayak merasa gimana gitu. Kayak takut juga nggak sih sama sekitar Jadinya jadinya. takut sama bapak. Iya. Ini soalnya yang Jadi takut sama bapak. Jadi saya ingin bertanya pada kalian satu-satu ya sebagai perempuan gitu. Bagaimana sih jika kalian digituin tuh apa perasaan kalian gitu? Apa komentar kalian itu? Coba mulai dari Tina dulu. Kalau misalnya aku yang jadi lo sana itu ya udah dihamilin sama bapak kalian sendiri, terus diperkosa lagi sama banyak orang gitu, digilir itu pastinya stres banget ya. Terus apa namanya, itu udah merasa diri itu udah kotor banget dan apa, Tidak pantas lagi. iya ya itu udah pokoknya depresi berat lah pastinya. Ya, sekarang untuk mana kesannya setelah menonton film tersebut? Kalau saya sendiri sih tegang banget pas nonton filmnya dan nggak kebayang sih kalau misalkan jadi lu sadar gitu. Ya kayak udah dicampakkan gitu loh jadi perempuan. Jadi film ini kan mengangkat tema feminisme gitu. Jadi benar-benar kisah perempuan yang diperkosa oleh bapaknya, kemudian setelah diperkosa udah depresi, hamil, terus kemudian lanjut lagi diperkosa lebih hamil. Ya, bagaimana sih ya seperti itu ya? Ya, sudah. Bener-bener bener-bener sedih. Yang terjadi. Jadi kalau saya tadi menonton film itu perasaannya tuh benar-benar nyesek sekali sih. Kayak perempuan itu gak punya harga diri seperti yang dialami Sandat itu, yang diperkosa sama bapaknya, terus digilir. Apalagi kalau saya yang itu udah pasti juga ikut bunuh diri. Oh, Endingnya kan bunuh diri. Iya, iya. berarti adiknya bunuh diri. Iya. Masih berat. Berarti habis diperkosa itu langsung bunuh diri atau? Iya, langsung. Karena Dia juga- depresi bunuh diri. Itu jadi ending. Dia sangat menyesali hidupnya ya. Betul. Baik, untuk langsung aja saya ambil kesimpulannya terkait pemerkosaan itu berarti apa namanya, sebagai seorang wanita pasti sangat hancur sekali kan ya Iya. kalau di Miris Iya. sekali Ya, di zaman sekarang itu sangat miris sekali. Kita jadinya kayak nggak percaya sama orang gitu. laki. Ya, Iya. ya. Tapi tidak semua laki sama ya. Ya, semua sih ya. Anggapan kayak harga diri udah nggak ada Iya. gitu. Untuk apa hidup Untuk apa, kan? Ben? Terkecuali Soalnya memang sudah- sah gitu ya. Sudah dikucilkan juga dan Iya. jasa ya. Iya. Udah gak punya Jadi siapa-siapa. kita sebagai mencemari. perempuan tuh kalau kita jadi lo sanat juga nggak nyalahin dia tuh ngambil tindakan bunuh diri. Iya. Apalagi udah dianggap mencemari desa gitu kan, Iya. di mana mau naruh Nggak ada muka? kan itu bukan salahnya dia. Bukannya. Iya sih, bukan salahnya dia Iya. juga. Tapi kasihan juga kan. Nah, ini kan sebuah mahakarya film pendek ya. Ya. Menurut kalian tuh bagaimana sih penokohan dari tokoh-tokoh yang ada di film tersebut, mulai dari Sandat, bapaknya, ibunya, dan preman-preman yang perkosa Sandat? Mungkin dari Edo ada. Jadi itu ada Ya gimana ya, kalau saya memandang film ini sih memang sesuai dengan ya kasus di masyarakat ya, seperti menggauli ya, tapi lebih tepatnya kita ya sebagai ya pria lah gitu, bisa lah ya menahan hawa nafsu ya. Dan untuk yang perempuan juga ya menjaga diri lah Itu jaga diri ya. ya, itu lebih tepatnya ya. Mungkin di desa-desa kan mungkin berbeda dengan kota-kota ya. Nah dari sini kita melihat untuk lebih kedepannya untuk jaga-jagalah dari segi penampilan juga kan. Bilang juga ya biar Ya, biar tak benar. menarik perhatian Menarik gitu ya. Ada perhatian juga. Pakaian lebih tertutup gitu ya. Iya. Mungkin pakai sarung ya. Pakai sarung lah ya. Mungkin itu dari Edo, mungkin dari Nita ada tambahan terkait penokohan dari drama tersebut. Jadi sih lebih tepatnya yang tadi udah disampaikan, cara berpakaian.
dan cara menahan hawa nafsu. Sebenarnya cowok sama cewek itu sama aja. Sama. Kalau nggak cewek yang mancing, nggak mungkin cowok kayak gitu. Ya, betul, setuju. jadi sama sih. Dari rekan-rekan yang lain ada tambahan lagi terkait penokohan itu. Kalau menurut saya sih penokohan dari film pendek itu, kalau dari Loh Sandatnya dia udah bagus ya, ininya Actingnya. ya, tapi saya kurang suka ininya si warga-warga yang memperkosanya itu, karena kan Dia tahu udah hamil. ya terus gimana ya, dan penokohannya itu kayak kurang gitu loh, kurang greget gitu kalau menurut saya yang saya lihat. Nah, dari rentang angka 1 sampai 10 berapa penokohan itu? Berapa ya? 6 sih. Nah, Ya. karena kurang greget gitu Iya. Kurang ya, kurang. kejiwaannya. Terus juga kalau menurut saya apa namanya, bahasanya itu kan campur aduk ya. Ya, bahasanya campuran juga bahasa Indonesia Bahasa juga dengan bahasa Bali. Coba aja Ya. filmnya tuh kental sama bahasa bule, Masuk kan bule lah. kelihatan bahwa ini Fokus fokus pada satu bahasa gitu. Kalau bahasa Belanda mulai ngajar pakai, kalau Indonesia aja gitu. Bahasa Bali dan bahasa Indonesia tepatnya. Iya. Kayak dicampur. terus filmnya juga langsung ke klimaksnya gitu loh, kayak nggak ada awalan dan Awal. kenapa ini anaknya siapa, Langsung ibunya aja. juga muncul pas ditawarin udah hamil aja. Tiba-tiba muncul gitu. Ya, 3 bulan setelah dia hamil baru dimunculin. Dan ibunya itu kan muncul pas itu aja ya. Iya. Maksudnya nggak waktu ayahnya itu memperkosa Loh Sandat, terus ibunya kemana gitu Iya. kan nggak jelas. Jadinya agak jelas sih. Ya. Apa lagi ya? Dan si kalau menurut aku ya, tokoh ibunya ini kayak mana ya, kurang perhatian gitu sama anaknya, karena sampai Loh Sandat itu bisa diperkosa sama bapaknya. Mungkin nanti ya kita sebagai calon ibu, bagaimana kita bisa lebih memperhatikan Anaknya ya, biar gak Sama terjadi. anak perempuan ya. Mengawasi lah. Ya, perempuan. Boleh kerja, boleh jadi wanita Wanita karir, karir. tapi jangan lupa sama anak, suami juga. Di film itu suaminya nggak dikasih jatah. Bisa jadi. Jatah apa tuh? Kita pulang. Iya, jatah. Baik, untuk ulasan videonya itu saja sih. Mungkin dari kalian ada saran, kritik tuh untuk ya pencipta videonya ini untuk bisa lebih berkembang lagi untuk menciptakan karya yang baru-baru lagi. Filmnya sebenarnya kan sudah bagus ya, sudah Bagus. bagus ya. Penokohannya Penokohan. saya lebih ditingkatkan Dan biar juga greget gitu loh nontonnya. apa Durasinya namanya, kurang panjang. dari Iya. film ini banyak pelajaran atau amanat yang bisa Iya, kita ambil kita ya. ambil. Misalnya yang paling terlihat sekali, kita sebagai perempuan itu harus bisa lebih menjaga diri. Waspada juga. Ada juga ya. Selain itu juga sebagai ibunya tentunya harus lebih menjaga dan memperhatikan anaknya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus untuk bapaknya juga jangan apalagi sampai Ya, namanya cowok kan suka minum, boleh minum, tapi ya tahu Kontrol lah ya. tahu batasan sampai mana. Tahu takaran lah. Tapi sadar. Ya. Baik, mungkin sekian video tentang ulasan film pendek yang berjudul Karma. Akhir kata kami tutup dengan Perang Santi. Om Santi 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 Om. Bye. Bye.